rekan dan sobat marketer semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketeers TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Healthcare, Pharmaceutical, dan juga Communication dari Makbas-I. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan berita terkini terkait industri healthcare, pharmaceutical, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Kita masuk ke berita pertama yang datang dari sektor telekomunikasi di Indonesia. Usai Telkomsel dan Indosat, XL Axiata resmi hadirkan internet 5G di Indonesia. Indonesia akhirnya memiliki satu operator seluler lagi yang menghadirkan teknologi 5G. Setelah Telkomsel dan Indosat, XL Axiata akhirnya berhasil mengantongi surat keterangan layak operasi atau SKLO dari Kementerian Kominfo. Kabar baik ini sendiri disampaikan langsung oleh Menteri Kominfo, Bapak Joni G. Plate, dalam konferensi pers hasil uji layak operasi penyelenggaraan seluler 5G XL Axiata pada Kamis 12 Agustus lalu. Joni menyampaikan bahwa XL Axiata telah sukses menjalankan uji layak operasi pada tanggal 3 sampai 5 Agustus 2021 lalu di Depok dengan menggunakan frekuensi 1800 MHz dengan lebar pita yang digunakan sebesar 20 MHz. Ke depan, dengan didukung oleh 3 operator seluler nasional, Joni berharap agar komersialisasi 5G atau pelaksanaan komersial 5G dapat berkembang dengan baik di Indonesia. Hal ini juga diamini oleh Presiden Direktur dan juga CEO XL Axiata, Ibu Dian Siswarini, yang menyampaikan bahwa pihaknya siap menggelar layanan dan juga jaringan 5G di Indonesia. Secara bertahap, XL juga akan memperluas cakupan wilayah layanan serta melakukan persiapan ekosistem melalui fiberisasi jaringan. Dian juga menyampaikan bahwa nantinya 5G tidak hanya digunakan untuk konsumen retail, namun juga untuk industri dan juga enterprise, sehingga mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan teknologi digital terbaru, sehingga meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari operasional, dan tentunya berujung pada sustainabilitas dari perusahaan. Kita masuk ke update kedua yang datang dari sektor e-commerce di Indonesia. Shopee rangkul UKM untuk adaptasi ke platform digital. Bertepatan dengan Hari UMKM Nasional 2021 yang jatuh pada tanggal 12 Agustus 2021, Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Shopee Indonesia rangkul pelaku UMKM untuk beradaptasi ke platform digital. Pada puncak perayaan yang mengusung tema tantangan pandemi dan juga strategi transformasi UKM masa depan, Menteri Koperasi dan juga Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mas Duki, menekankan pentingnya pendampingan, akses pasar ekspor, konsolidasi pengelolaan logistik, dan juga digitalisasi bagi pelaku UMKM agar dapat terus bertahan bahkan di masa yang akan datang. Hal ini juga disetujui oleh Direktur Shopee Indonesia, Bapak Handika Yahya, yang mengatakan disrupsi teknologi memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai lini dari industri. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus melakukan adaptasi strategi dan juga operasional dari bisnis mereka. Dalam upaya membantu UMKM untuk go digital, Shopee meluncurkan kampanye Shopee Ada untuk UMKM. Melalui kampanye ini, Shopee berusaha hadir untuk memberikan edukasi dan juga pendampingan kepada para pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini juga dilakukan melalui berbagai kurikulum berbasis bimbingan yang telah disiapkan oleh Shopee di beberapa kota dan juga daerah di Indonesia, seperti Kampus UMKM Shopee Expo di Solo, Kampus UMKM Shopee Expo di Bandung, dan juga program UMKM Jabar Go Digital. Ke depan, Pak Handika berharap melalui berbagai inisiatif ini, banyak usaha lokal yang dapat bertahan dan roda ekonomi nasional dapat terus bergulir di masa pandemi saat ini. Kita masuk ke update ketiga yang datang dari sektor media di Indonesia.
Migrasi TV analog ke digital di Indonesia dimulai tahun 2022. Kementerian Komunikasi dan juga Informatika atau Kominfo mengubah jadwal migrasi siaran televisi analog ke digital sesuai peraturan Menteri atau Permen Kominfo nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Awalnya migrasi ini akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus lalu. Namun hal ini diubah dan disesuaikan menjadi tahun 2022 mendatang. Menteri Kominfo Bapak Joni G. Plate menyampaikan bahwa proses migrasi juga diubah dari yang awalnya dibagi atas 5 tahap, dipangkas dan disederhanakan menjadi hanya 3 tahap untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Tahap pertama, rencananya akan dimulai akhir April 2022, lanjutan dan tahap kedua yang akan dimulai pada akhir Agustus 2022, dan tahap ketiga yang terakhir akan dimulai pada awal November 2022 mendatang. Untuk pengaturan wilayah kabupaten atau kota, masing-masing tahapan akan diatur oleh Kementerian Kominfo lebih lanjut dengan mempertimbangkan persiapan industri, keterbatasan spektrum frekuensi radio, hingga masukan dari lembaga penyiaran. Joni juga menyampaikan bahwa payung hukum terkait hal tersebut juga telah dipersiapkan dan diperkirakan akan rampung sebelum tanggal 17 Agustus. Kita masuk ke update keempat yang datang dari sektor farmasi, khususnya terkait vaksin di Indonesia. Kemenkes siapkan vaksin Moderna untuk masyarakat umum. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memastikan masa kadaluarsa ke-8 juta dosis vaksin Moderna asal AS yang sudah tiba di Indonesia sejak Juli lalu masih bertahan hingga Desember 2021 dan juga Januari 2022. Juru bicara vaksin COVID-19 dari Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Moderna saat ini difokuskan untuk booster atau vaksin dosis ketiga para tenaga kesehatan atau nakes. Setelah rampung, baru secara paralel ibu hamil dan juga masyarakat umum akan kebagian vaksin berteknologi mRNA ini. Perlu diperhatikan juga bahwa vaksin Moderna ini memiliki sedikit kesulitan dalam hal distribusi. Hal ini dikarenakan proses penyimpanannya yang berbeda dengan vaksin-vaksin sebelumnya yang sudah dikonsumsi ataupun digunakan di Indonesia yang aman dalam suhu kulkas, yakni 2-8 derajat Celcius. Untuk vaksin Moderna ini membutuhkan suhu minimal minus 20 derajat Celcius yang jauh lebih tinggi dari vaksin-vaksin sebelumnya yang digunakan. Untuk penggunaan bagi masyarakat, Nadia juga menyampaikan bahwa yang akan mendapatkan vaksin Moderna adalah masyarakat yang belum menerima dosis vaksin, karena pencampuran merek vaksin sejauh ini hanya untuk booster ataupun vaksin dosis ketiga saja yang saat ini difokuskan untuk para tenaga kesehatan. Kita masuk ke update terakhir yang datang dari sektor healthcare di Indonesia. Rumah Sakit Geraha Kedoya lepas 20% saham lewat IPO. PT Kedoya Adia Raya Tbk, pengelola RS Geraha Kedoya, berencana akan melepas hingga 20% saham pada aksi penawaran umum perdana atau IPO saham. Rencananya, perseroan akan menawarkan 185,94 juta saham pada rentang harga 1.500 hingga 1.750 per lembar sahamnya. Karena perseroan berpotensi meraih dana segar hasil IPO mencapai angka 278,91 miliar hingga 325,39 miliar rupiah. Dalam pemaparan prospektus manajemen, hasil dari IPO akan digunakan ke berbagai fungsi, antara lain untuk pelunasan pinjaman, pengembangan RS Geraha Kedoya, pengembangan teknologi informasi dan terkini di RS Geraha MM 2100, dan juga untuk modal kerja perusahaan dalam upaya untuk menjaga arus kas. PT Buana Capital Sekuritas yang menjadi penjamin emisi IPO Kedoya Adia Raya menyampaikan bahwa perseroan akan menggelar masa penawaran awal pada periode 12 sampai 24 Agustus dan juga penawaran umum pada 2 sampai 6 September 2021 hingga akhirnya pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia
yang akan dijadwalkan pada tanggal 8 September 2021 mendatang. Demikian 5 update industri healthcare, pharmaceutical, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Marketeers TV di YouTube agar tidak ketinggalan berita terbaru terkait marketing dan juga bisnis di Indonesia. Saya Ferdi Setiawan beserta seluruh kru yang bertugas telah menerapkan protokol kesehatan, kami pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positif ya teman-teman. Salam.